Ya, di PowerPoint yang ini lanjutan dari yang tadi ya. Ini adalah jenis evaluasi formatif. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, bahwa yang namanya evaluasi formatif itu pasti semuanya sama. Makanya kalau Anda nanti penelitian pengembangan dan kemudian model pengembangannya itu Dick and Carey ataupun Tiaga Rajan ataupun Azure, pasti Anda akan kenal yang namanya bahasa one to one gitu ya, expert review, small group, field test. Meskipun barangkali di beberapa model pengembangan itu dibahasakannya secara berbeda, tetapi kaidah umumnya sama. Terkecuali ketika nanti Anda mau membuat model pengembangan dari Roundtree. Nama lengkapnya Derek Roundtree. Derek Roundtree itu adalah model pengembangan yang memang difokuskan untuk bahan pembelajaran yang sifatnya itu pembelajaran jarak jauh, misalkan seperti modul ya. Jadi Derek Roundtree di dalam bukunya itu dia menghilangkan tahapan small group, dan Ibu juga tidak paham kenapa dia menghilangkan tahap small group. Jadi yang dimiliki oleh Derek Roundtree itu dia punya validasi expert, lalu kemudian dia ada one to one. Selepas one to one dia langsung loncat ke tahap field test ya. Jadinya awalnya ketika mahasiswa Ibu berikan bukunya Derek Roundtree, Ibu punya ininya, punya buku babonnya benar. Nah, lalu kemudian mahasiswa di dalam skripsinya kok tidak ada small group, Ibu tanyakan kenapa ya, kamu kok nggak ada small group? Derek Roundtree-nya memang tidak ini Bu, tidak mencantumkan mengenai small group ya. Kemudian Ibu baca lagi bukunya, oh ya benar. Jadi kalau nanti pastikan ya, entah apakah modelnya si Derek Roundtree saja yang tidak ada small group atau ada model yang lainnya, tetapi sejauh ini yang Ibu pahami baru hanya Derek Roundtree saja yang tidak memiliki tahap small group. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Ini adalah evaluasi formatif secara umum ya, dan Anda pasti sering mendengar ini ya, ada yang namanya expert review atau tinjauan ahli. Urutan evaluasi formatif ini menunjukkan memang si expert review itu diletakkan di awal ya. Jadi di expert review ini biasanya akan ada content expert ya, content expert atau kita katakan sebagai ahli materi. Lalu technical expert atau kita katakan sebagai media ya, media expert. Ini ada lagi dari desainer atau guru ya. Jadi si Martin Tesmer ini juga dia menempatkan guru sebagai validasi ahli. Meskipun memang mahasiswa biasanya Ibu tolak kalau mereka mau menempatkan diri mau mengajak guru sebagai validasi expert. Ibu jauh lebih aman ya kalau expert review-nya itu memang dari tenaga akademisi dosen ya. Tapi itu kalau ternyata kalau menurut Tesmer itu tidak apa-apa ya silakan saja. Barangkali kita bisa lihat dari pemilihan gurunya, jangan guru muda ya. Sebaiknya ya guru-guru yang memiliki golongan yang cukup tinggi, misalkan 4A, 4B, atau 4C. Lalu kemudian setelah ada namanya expert review, ada juga evaluasi satu ke satu, atau biasanya kalau mahasiswa kenal itu dengan one to one. Jadi satu pelajar pada satu waktu itu dia meninjau atau dia melihat hasil produk pembelajaran dengan pengembang ya. Bahasanya Martin Tesmer ini sebetulnya ini adalah evaluator, dia lebih membahasakannya itu adalah evaluator dan desainer atau perancangnya. Tetapi Ibu menyadurnya menjadi bahasanya menjadi pengembang ya. Jadi pengembang itu adalah orang yang memang mengembangkan media pembelajarannya. Jadi di evaluasi satu ke satu ini, satu pelajar biasanya didampingi oleh satu pengembang media pembelajaran, dan kemudian nanti si pelajarnya ini atau peserta didik ini akan memberikan komentar terkait tentang media yang diberikan kepada dia.
Ya, jadi settingannya bukanlah settingan kelas ya seperti di small group ataupun field test, tetapi settingannya itu adalah settingan wawancara atau settingan kuesioner yang memang antara satu orang dengan satu pengembang ya. Nah, kesalahan yang paling sering terjadi di kakak-kakak kelas Anda di tahap kelompok kecil itu juga dia hanya memberikan kuesioner. Ya, padahal yang namanya kelompok kecil, ya memang satu pengembang atau tim pengembang, karena biasanya kalau penelitian pengembangan itu kan memang dilakukan oleh tim ya. Jadi ada yang bertindak sebagai desainernya, ada yang bertindak sebagai penulis naskahnya, ya, ada yang bertindak sebagai evaluator lainnya gitu. Tapi kalau di dalam skripsi kan Anda tunggal mengerjakan itu, berarti logikanya adalah satu pengembang media pembelajaran itu akan berhadapan dengan sekelompok peserta didik yang di mana sekelompok peserta didik itu wajib melakukan pembelajaran sesuai dengan situasi nyata nantinya media pembelajaran itu akan digunakan. Contohnya, kalau Anda mau membuat monopoli, media pembelajarannya itu adalah monopoli, maka di tahap kelompok kecil, kita itu tidak hanya memberikan kuesioner terkait produk monopolinya, tetapi juga peserta didik itu harus dibelajarkan atau di dalam setting kelas di mana guru mengajarkan materi pembelajaran menggunakan media pembelajarannya itu. Nah, ini yang akhirnya menjadi kerisauan bagi para ini ya terutama mahasiswa ibu ya yang menggunakan small group, dan di saat pandemik begini ini akan cukup menyulitkan ketika dilakukan tahap small group, sehingga kan beberapa skripsi akhirnya hanya berhenti di tahap evaluasi one to one. Tetapi kalau mahasiswa bimbingan ibu biasanya ibu larang. Lebih baik dia tidak melakukan setting kelas untuk small group dibandingkan dia hanya berhenti sampai pada one to one. Ya, sayang sekali data ini, dan Martin Resmer juga tidak menyarankan bahwa harus berhenti di tahap, nggak ada yang namanya evaluasi formatif, ya harus keempat-empatnya ini dilakukan atau minimal 3 sesuai dengan teorinya Derek Rountree ya. Lalu yang terakhir ini adalah uji lapangan. Uji lapangan dengan uji kelompok kecil ini tidak ada bedanya. Sama ya, situasinya juga dia realistis. Ketika nanti Anda sudah menyelesaikan baik tinjauan ahli, evaluasi one to one, kelompok kecil maupun uji lapangan, dan ketika media itu telah diperbaiki dan kita katakan sebagai final product ya, final product Anda di dalam mengembangkan media pembelajaran, maka ketika media pembelajaran itu nantinya digunakan oleh orang lain di luar dari subjek penelitian Anda, kaidah setting pembelajarannya haruslah sama seperti kaidah setting yang ada di dalam kelompok kecil dan uji lapangan ya. Jadi kesimpulannya bisa kita katakan bahwa kelompok kecil dan uji lapangan merupakan mikro pembelajaran dari setting pembelajaran yang sebenarnya. Jadi nanti di dalam proposal penelitian Anda untuk penelitian pengembangan, ketika Ibu hanya menemukan kelompok kecilnya itu dalam bentuk pembagian kuesioner saja, tanpa adanya observasi, Anda wajib menambahkan. Karena kalau observasi, pasti sudah pasti ya, setting kelasnya akan dibuat seperti pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran sesungguhnya. Nah, ini adalah urutan umum yang dibuat oleh Martin Tesmer ya. Kalau kita lihat di sini, dia memposisikan antara expert review dengan one to one itu sama. Artinya bahwa ketika Anda sudah datang ke expert review lalu kemudian Anda memperbaiki produk dan produk itu diberikan lagi ke tahap one to one, hasil one to one ini Anda temukan revisinya bisa saja hasil
revisinya ini dikembalikan lagi ke expert review ya. Itu sebetulnya yang paling terbaik dilakukan. Jadi bukan berarti urutan yang ada di dalam evaluasi formatif itu harus terputus. Jadi kalau Anda expert review sudah pasti nanti one to one, sudah pasti lagi pergi lagi ke ini ke field test. Jadi kayak akan-akan linear, sistematis tidak, tetapi ini masih bisa bolak-balik. Apakah hasil revisi yang ada di one to one ini sudah sesuai dengan keinginannya si expert review? Nanti kalau sudah kembali dari expert review bisa dilempar lagi ke dalam one to one ya, meskipun memang barangkali ini akan memakan waktu bagi Anda ya. Tapi kalau Ibu biasanya ketika mahasiswa itu sudah yakin bahwa hasil one to one, hasil perbaikannya itu sudah mengikuti apa yang ada di secara teori desainnya ya, atau secara teori medianya, maka Ibu tidak minta mahasiswa itu untuk kembali lagi ke expert review. Tetapi hal yang berbeda barangkali ketika nanti Ibu memiliki bimbingan S3 atau bimbingan disertasi, karena disertasi itu adalah tujuannya adalah finding teori, menemukan sebuah teori, maka bisa saja nanti mahasiswa akan Ibu minta kembali lagi ke tahap expert review supaya produk atau media pembelajarannya itu lebih meyakinkan ya. Nah, nanti biasanya setelah kita expert review, setelah one to one, kita akan mendapatkan produk yang sudah direvisi berdasarkan kedua tahap ini. Kita masuk ke dalam tahap small group ya. Yang tidak boleh dilakukan oleh pengembang itu adalah tanpa Anda merevisi terlebih dahulu hasil expert review, hasil one to one, Anda langsung berikan ke small group ya. Jadi ada mahasiswa bimbingan Ibu kan kalau bimbingan skripsi itu menggunakan email ya. Jadi mahasiswa itu nanyanya di email. Bu, ini saya sudah dari expert review. Bolehkah saya langsung memberikan ke dalam one to one dan kemudian small group? Ya Ibu jawab tidak boleh karena memang ada namanya revise. Ya di sini ada tahapan revisi. Jadi yang namanya media yang diberikan untuk tahap small group itu memang sudah media yang baik meskipun itu adalah perbaikannya baru dari expert review dan dari one to one. Nah, nanti kalau setelah Anda dapat dari small group, Anda revise lagi, Anda revisi lagi ya. Revisi lagi dan kemudian itu mengarah ke yang namanya field test. Dan biasanya sebagian besar pengembang media pembelajaran ketika dia sudah di tahap small group, medianya itu pastinya revisinya tidak terlalu banyak atau bahkan tidak ada revisi di tahap small group. Kenapa? Karena kita sudah memaksimalkan proses revisi itu di tahap expert review dan one to one. Jadi ketika dia tidak ada revisi dan skor validasinya menunjuk skor angketnya, kuesionernya atau dilihat dari pengamatannya tidak ada perbaikan, maka dia bisa lanjut ke dalam tahap field test ya. Dan kalau kita lihat kesemuanya ini masih bisa masih bisa untuk sifatnya fleksibel ya. Jadi bukan berarti nanti di field test itu tidak ada lagi perbaikan, masih tetap bisa ada perbaikan. Karena field test pasti jumlahnya jauh lebih banyak daripada peserta didik yang ada di tahap small group ataupun one to one. Nah, jumlah ahli, jumlah expert, dan peserta didik itu dalam evaluasi one to one maupun expert review biasanya bervariasi. Memang ya, Martin Tesmer, Ibu karena belum baca chapter berikutnya, karena sudah lupa ya, jadi agak lupa apakah di Martin Tesmer itu dicatat berapa jumlah ahli berapa jumlah orang ya yang diperlukan untuk validasi expert, berapa jumlah peserta didik untuk one to one, small group ataupun field test. Tetapi kalau kita lihat dari bukunya Dick and Carey, dan biasanya mahasiswa memang Ibu arahkan kepada Dick and Carey karena bukunya Dick and Carey bisa ditemui di pasca sarjana. Di Dick and Carey itu dikatakan yang namanya one to one itu memang 1 sampai 3 orang ya, dan kalau bisa sih sifatnya adalah ganjil karena memudahkan penilaian. Tapi Ibu tidak mengizinkan mahasiswa itu hanya 1 peserta didik. Biasanya Ibu izinkannya 3 orang.
Nah, lalu kemudian evaluasi kelompok kecil ini juga situasi belajarnya realistis ya, lebih realistis daripada one to one. Kalau one to one kita kan hanya berhadapan dengan peserta didik, kita bagikan instrumen, sedangkan kalau evaluasi kelompok kecil, mereka disuruh belajar menggunakan medianya ya. Makanya kenapa akhirnya ada dosen penguji yang akan menanyakan RPP-nya karena memang setting kelas atau setting ujiannya evaluasi kelompok kecil dan setting ujiannya evaluasi field test itu sama seperti ketika nanti media itu akan diberikan ke pembelajaran yang sesungguhnya ya. Nah, lalu kemudian baik itu evaluasi kelompok kecil maupun tes lapangan, uji lapangan atau field test, pengembang produk pembelajaran itu boleh hadir ya dan sebaiknya memang dia hadir karena dia akan mengamati ketika guru itu, ketika peserta didik itu berinteraksi saat menggunakan media pembelajaran, tetapi hanya sebagai pengamat, bukan yang mengajarkan media pembelajaran ya. Ibu tahu beberapa mahasiswa selama ini dia tidak melakukan pembelajaran, jadi anak-anak cuma diberikan kuesioner saja, lalu kemudian sudah terima hasil kuesioner, sudah ini udah gitu kan. Padahal sebetulnya itu salah total. Itu harus dibelajarkan ya. Jadi pengalaman ketika Ibu melakukan penelitian pengembangan, juga Ibu membuat RKH namanya karena Ibu anak usia 5 sampai 6 tahun yang Ibu jadikan subjek penelitian. Jadi Ibu berikan rancangan kegiatan harian ke gurunya. Bu, tolong nanti ketika Ibu mengajar, Ibu menggunakan RKH ini dengan medianya adalah media yang kita kembangkan ya. Guru paham tidak terkait RKH-nya atau RPP-nya kalau bahasa SD. Kalau RPP-nya dia paham, berarti oke, dia ngajar gitu. Ibu hanya duduk di situ ya, hanya di pojok ruangan mengamati interaksi guru dengan siswanya apakah sama seperti dengan seperti yang ada di dalam RKH atau tidak. Ya cukup hanya sampai situ. Jadi bukan berarti kita juga ikut mengajar, berbeda dengan di PTK. Kalau di PTK gurunya atau Anda yang harus mengajar, sedangkan kalau di dalam penelitian pengembangan Anda tidak diperkenankan untuk mengajar. Kenapa? Karena supaya hasil datanya itu akan lebih objektif ya. Yang namanya kalau pengembang mengajar itu kan pasti medianya akan terlihat sempurna dibandingkan kalau guru yang sesungguhnya yang mengajar ya. Karena kan kita mau memperoleh data mengenai paham nggak sih guru atau si siswa itu di dalam menggunakannya gitu ya. Nah, ini adalah variasi evaluasi formatif. Jadi sebenarnya selain keempat jenis evaluasi formatif, itu juga ada yang namanya variasi di dalam evaluasi formatif. Yang pertama itu evaluasi diri. Evaluasi diri itu sebenarnya sebelum produk pembelajaran itu diberikan kepada expert review, Anda harus mengevaluasi produk pembelajaran secara sendiri dulu. Kan kita sudah punya teori ya, grand teorinya sudah ada. Kita sudah tahu desain pembelajarannya seperti apa, termasuk desain pesannya, termasuk spesifikasi produknya. Jadi sebenarnya tuh kita paham ya media pembelajaran yang baik itu seperti apa secara kaidah teorinya. Jadi sebelum itu dilemparkan kepada validasi expert, Anda harus mengecek dulu, melakukan flashback, refleksi terhadap Anda sendiri apakah medianya itu sudah benar atau belum ya. Biasanya Ibu akan membantu mahasiswa bimbingan skripsi Ibu ketika sebelum dilemparkan kepada expert review, Ibu harus melihat dulu produknya. Meskipun barangkali yang Ibu lihat lebih kepada desainnya ya, nggak berani untuk ke kontennya karena memang Ibu tidak paham. Nah, ketika Ibu melakukan penelitian pengembangan, Ibu melakukan kesalahan pada saat itu. Kesalahannya adalah teori yang ada di dalam bab 2 ternyata tidak cukup baik di dalam menggambarkan atau menjadikan sebuah pegangan di dalam kita merancang produk pembelajaran karena ternyata pas divalidasi expert produk itu berganti 100% baik wujud fisiknya maupun sampai kepada ininya ilustratornya ibu harus ganti ya. Jadi makanya kaget
Lah kok bisa salah total seperti ini? Makanya karena dapat masukan seperti itu, akhirnya bab 2-nya diperbaiki lagi. Ternyata kesalahannya adalah Ibu kurang menemukan teori-teori yang relevan dengan produk pembelajaran Anda. Contohnya juga misal Anda mau membuat media pembelajarannya itu aplikasi Android, tetapi tapi teori yang Anda berikan itu teori-teori media pembelajaran digital yang cocok untuk website, ya kan nggak cocok website sama aplikasi ya. Makanya kenapa kalau mahasiswa Ibu pasti akan Ibu tuntut mana teori yang khusus untuk mediamu, karena jangan sampai salah, jangan sampai melakukan kesalahan yang Ibu buat ya, karena untuk meminimalisir biayanya. Ini masalahnya kalau penelitian pengembangan kan butuh biaya, daripada nanti Anda disalahkan di tahap expert validasi yang berat sampai Anda harus mengubah seperti Ibu, lebih baik Anda mengubah teorinya gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah itu ada namanya expert panel. Expert panel itu artinya Anda sebetulnya sudah mulai bisa mendiskusikan produk meskipun memang belum sampai pada expert review. Jadi Anda mengundang para ahli duduk bersama sebelum mereka menilai kira-kira kekurangannya apa. Itu bisa dilakukan. Lalu ada lagi 2-on-1 evaluation. Artinya 2 peserta didik meninjau produk pembelajaran Anda. Ini sebagai alternatif dari 1-to-1 ya, supaya kalau ketika diberikan kepada siswa itu tidak salah total. Ibu punya pengalaman lagi ketika pembuatan instrumen untuk one to one ya, Ibu merasa bahwa oh udah oke nih ya, udah bagus instrumen ini. Ibu bawa ke lapangan. Ternyata setelah kita lihat di lapangan atau setelah Ibu lihat di lapangan, instrumennya Ibu nggak cocok untuk anak usia 5 sampai 6 tahun. Contohnya, misal Ibu tuliskan ya, kalau ciri-ciri anak yang memiliki kemampuan bercerita dengan baik, maka siswa itu bisa menggunakan kalimat subjek, predikat, objek keterangan. Ternyata kalau anak usia 5 sampai 6 tahun itu tidak bisa SPOK, dia masih terbatas, atau kadang dia hanya misalkan Ibu tanyakan, ini gambar apa Nak? Wortel, gitu kan. Selain wortel apalagi Nak, gitu kan. Kebun binatang. Jadi hanya kata-kata seperti itu aja. Lalu raut wajahnya itu tidak ada ekspresi ya. Padahal di dalam instrumen Ibu tidak terkait tentang non verbal ya. Jadi kita harus pakai yang visualnya, gerak-gerak body gesture tubuhnya itu nggak ada. Akhirnya Ibu balik lagi untuk memperbaiki instrumennya ya. Jadi uji coba instrumen itu tidak harus selalu kita pergi ke expert untuk menilai instrumen kita. Bisa saja kita turun ke lapangan mencobanya sendiri, melihat apakah data-data yang kita hasilkan dari uji coba instrumen itu bisa menjawab apa yang ingin kita ketahui dan sesuai dengan subjek penelitian kita ya. Makanya Ibu sering berulang kali bilang bahwa semakin mudah si pengguna media pembelajarannya itu akan semakin ribet, akan semakin complicated kita di dalam membuat media pembelajaran. Nah, lalu kemudian ada prototyping cepat ya. Prototyping cepat ini artinya bahwa pembelajaran itu diproduksi untuk evaluasi lapangan segera. Jadi tanpa melalui ini kita langsung ini aja prototyping cepat, dan ini mungkin jarang kita lakukan. Nah, pertanyaannya sekarang, kapankah evaluasi formatif itu dilakukan? Evaluasi formatif dilakukan setelah kita mengembangkan produk pembelajaran dengan draft kasar ya, atau bahasa kita storyboard atau sketsa kasar ya. Sebenarnya ketika Anda datang ke validasi expert, Anda datang ke one-to-one, kalau kata Martin Tesmer nih, itu boleh hanya menggunakan sketsa kasar. Jadi kalau misalkan komik, Anda tidak perlu jadi dulu tuh komiknya, tidak perlu berwarna, tidak perlu dicetak terlebih dahulu, cukup sketsanya saja itu diberikan kepada expert dan diberikan kepada one-to-one. Tetapi dalam hal ini Ibu tidak mengikuti apa kata Martin Tesmer. Kenapa? Karena subjek didik kita itu anak-anak ya. Subjek didik kita itu bukan mahasiswa.
kalau subjek didiknya itu anak-anak dan kita hanya memberikan sketsa kasar, misalkan Aldin gambarnya ngawur, orang udah kayak bukan orang gitu kan, bagaimana dia bisa nanti bercerita karena subjeknya masih terlalu muda ya, dan tingkat berpikirnya kan masih konkret, jadi agak sulit sekali untuk kita berikan sketsa kasar. Barangkali kalau untuk validasi expert itu bisa dilakukan ya, mereka hanya kita berikan storyboardnya saja, lalu kemudian sketsa atau kita berikan diagram flowchart gitu ya, itu bisa. Tapi kalau untuk anak-anaknya yang akan sangat sulit. Lalu kemudian ini menurut Martin Tesmer ya. Jadi Martin Tesmer bilang kalau draft kasar itu sudah diberikan ke expert dan sudah diuji cobakan ke one-to-one, kemudian direvisi, barulah produk itu dibuat ya. Produk itu baru dibuat yang bagus dan siap untuk diimplementasikan ya. Dan setelah dia dibuat yang bagus, dia direvisi hasil masukan dari expert review dan one-to-one, barulah dia diberikan ke kelompok kecil dan diberikan juga kepada uji lapangan. Tapi kita sepakati saja bersama dalam arti bahwa kalau kita mau memberikannya kepada validasi expert ataupun kita mau memberikan ke tahap one-to-one, sebaiknya produk itu sudah jadi untuk meminimalisir kesalahan yang terlalu banyak dari produk Anda. Nah, lalu kemudian evaluasi terjadi setelah analisis front end ya. Front end itu analisis, kalau bahasa Indonesianya memang tidak enak ya. Ibu tidak pernah menerjemahkan front end ini. Kalau dilihatnya kayak akhir depan gitu ya, kayak ujung dan akhir gitu. Aneh-aneh, di dalam Google itu definisi pengertiannya unik, makanya cukup analisis front end aja. Analisis front end itu sama seperti analisis kebutuhan, dia untuk melakukan analisis kira-kira faktor-faktor apa saja yang membuat akhirnya media pembelajaran itu ada ya. Nah, setelah kita misalkan contoh, kalau Anda mau buat media pembelajarannya itu terkait misalkan CD pembelajaran interaktif atau misalkan Anda mau membuat modul atau LKPD, pastikan bahwa sekolah itu mumpuni, pastikan bahwa sekolah itu mampu untuk mereka mengadopsi media pembelajaran tersebut. Tapi kalau misalkan ya di daerah dia tidak memiliki laboratorium komputer yang banyak, lalu kemudian siswa-siswanya juga tidak memiliki smartphone, makanya sebaiknya jangan menggunakan media pembelajaran yang canggih ya. Nah, lalu kemudian ada desain, ada pengembangan. Jadi desain itu kita membuat spesifikasi produk ya. Jadi kalau Anda beli handphone misalkan Samsung atau Anda beli iPhone, kan ada namanya desain, ada spesifikasi produk, prosesornya seperti apa, layarnya berapa inci dan sebagainya. Itu sebetulnya kita namakan sebagai desain ya, desain produk. Nah, di tahap pengembangan itu adalah setelah kita mendapatkan spesifikasi produk, tahap pengembangannya itu kita bagaimana cara mengimplementasikannya. Contoh, setelah Ibu membuat buku gambar bercerita atau buku wordless picture book ya, itu kan masih spesifikasi produk ya, halaman sekian, isinya ini, istilahnya kalau storyboardnya lah ya, kita masih buat storyboardnya, nanti warnanya warna ini, coret-coretannya banyak. Nah, nanti setelah dari coret-coretan banyak itu, kita apakan si produk itu? Oh, kita harus membuatnya menjadi sebuah buku. Berarti kita butuh siapa? Kita butuh ilustrator. Kita berikan gambar dan cerita itu kepada ilustrator. Nah, nanti dari si ilustrator itu apa? Oh, ilustrator mulai mereproduksi naskah atau menulis naskah atau menggambarkan naskah sesuai dengan storyboard yang sudah dibuat oleh pengembang media. Nah, nanti sudah dari pengembang media itu apalagi yang dilakukan? Si ilustrator akan mengembalikan kepada si pengembang atau kepada si peneliti ya untuk dicek. Jadi yang namanya pengembangan itu adalah tahapan perwujudan dari desain ya, dari desain produk menjadi bentuk fisik. Itu sebetulnya arti pengembangan. Nah, seringkali biasanya agak sulit didefinisikan oleh para mahasiswa. Development di dalam model pengembangan itu, di dalam langkah model pengembangan itu sebetulnya maksudnya kemana sih gitu ya.
Nah, selain itu nanti kalau kita lihat dari posisi evaluasi formatif di dalam pengembangan produk pembelajaran atau pengembangan pembelajaran, ini memang di mana-mana pasti akan ada analyze ya. Makanya kenapa Ibu bilang ADI itu bukan model, ADI itu adalah paradigma. Apapun modelmu, pasti paradigmanya adalah ADI. Analyze, di analyze itu ada namanya analyze needs, analisis kebutuhan, kita kenal bersama ya. Analisis kebutuhan itu untuk mencari tahu selain dia untuk mencari tahu permasalahan apa yang dihadapi, juga ingin menggali informasi, kebutuhan atau media pembelajaran seperti apa sih yang dibutuhkan oleh para guru dan peserta didik. Sehingga makanya kalau analisis kebutuhan itu biasanya mewawancarai guru dan siswanya sebagai user ya. Oh, kami butuh media A, oh kami butuh media B. Media A yang kami butuhkan kalau bisa yang bla 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 bla. Jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh subjek penelitian ya. Lalu ada analisis tujuan. Analisis tujuan itu tujuan pembelajarannya apa? Atau bahasa kita kemarin setelah kita belajar adalah analisis instruksional ya. Jadi analisis instruksional itu dipakai di tahap analisis. Itu adalah gerbang awal sebelum kita membuat media pembelajaran. Makanya kenapa Ibu selalu bilang ke mahasiswa Ibu yang bimbingan skripsi, kalau judul skripsinya adalah pengembangan media video untuk pembelajaran IPA, itu menjadi tidak terlalu jelas. Pembelajaran IPA itu apanya? Apakah hasil belajarnya kah? Atau kemampuan berpikir ilmiahnya kah? Atau kemampuan berpikir kritisnya? Karena itu terkait dengan goals-nya yang mau dipenuhi. Nggak bisa kita buat media pembelajaran tanpa adanya sebuah tujuan pembelajaran. Lalu selain analisis tujuan, ada lagi namanya task. Task itu analisis tugas. Tugasnya disuruh ngapain aja si siswa di dalam media pembelajaran itu ya. Kalau misalkan ada bunyi tujuan pembelajaran itu adalah menganalisis proses perkembangbiakan tanaman, maka tugasnya apa di dalam menganalisis itu ya? Apakah harus melakukan observasi ataukah melakukan pengukuran terhadap tanaman, itu juga dikaitkan dengan task. Sehingga nanti si tasknya itu ada di dalam media pembelajaran. Kalau memang tasknya itu dirasakan sulit di dalam media pembelajaran, maka kita bisa masukkan dia ke dalam yang namanya panduan media pembelajaran ya. Tapi tidak semua yang namanya media pembelajaran membutuhkan panduan. Contohnya seperti modul. Modul itu memiliki karakteristik yang namanya stand alone. Stand alone itu artinya berdiri sendiri. Maka sebuah modul tidak diperkenankan didampingi oleh sebuah panduan. Modul ya cukup modulnya saja. Tetapi kalau Anda membuat video pembelajaran, Anda membuat game edukasi, Anda membuat komik, itu boleh menggunakan panduan ya. Selebihnya sepertinya modul tidak diperkenankan. Lalu ada analisis learners. Analisis learners itu artinya analisis siswanya. Karakteristik demografinya seperti apa, agamanya, suku budayanya. Kalau namanya rata-rata di situ misalkan yang ada di Pulau Jawa, ya sesuaikan namanya dengan orang-orang yang anak-anak yang ada di Pulau Jawa. Jangan semua rata-rata Pulau Jawa atau anak-anak Indonesia tapi dinamakannya misalkan Michael atau George ya, itu enggak sesuai, tidak konkret ya istilahnya. Lalu kemudian analisis lingkungan. Analisis lingkungan itu ingin melihat kesiapan sebuah lingkungan untuk keberadaan media pembelajaran itu. Analisis teknologinya apakah mendukung atau tidak. Analisis lingkungan di mana sekolah itu berada, di mana rumah siswa itu berada mendukung atau tidak, itu juga dipertimbangkan. Jadi kesimpulannya sebetulnya ketika Anda memutuskan sebuah media pembelajaran tertentu, Anda wajib terlebih dahulu ini melakukan
analisis lingkungan. Jangan sampai medianya sudah Anda buat dengan baik, tetapi ternyata tidak bisa diadopsi di sekolah itu. Jadi menjadi mubazir. Ya. Nah, lain daripada itu, setelah analisis ada yang namanya desain. Nah, desain ini adalah kita sudah merancang tidak hanya kepada medianya, tetapi kita juga menentukan strategi pembelajarannya, atau kalau kita biasanya kan RPP-nya ya, ini dibuatnya di dalam desainnya. Kalau memang itu untuk medianya memperbaiki hasil belajar, maka tesnya juga sudah dibuat di dalam tahap desain ini, termasuk tujuan pembelajaran juga sudah mulai dituliskan. Nah, setelah desain jadi, lalu kemudian kita mengembangkan. Kira-kira kalau buku komik itu tahap mengembangkannya seperti apa? Oh, kita harus membuat dulu naskahnya, atau kita membuat sketsa kasarnya, ya. Atau kalau misalkan kita mau membuat pop-up, Anda harus tahu dulu nih di tahap desain pop-up book yang Anda mau buat itu menggunakan teknik pemotongannya seperti apa, atau penempelannya seperti apa. Nah, di dalam tahap develop nanti bagaimana itu diwujudkan ya, apakah butuh orang lain ataukah kita membutuhkan apa. Nah, itu masuknya ke dalam tahap develop. Nah, di dalam setelah tahap develop, produk itu jadi seperti yang dikemukakan oleh Martin Tesmer, itu adalah bentuknya draft kasar ya. Dari setelah draft kasar ini kita bisa selanjutnya melakukan formative evaluate ya, formative evaluation. Jadi sini masuknya ke dalam evaluasi formatif. Dan biasanya memang yang namanya model pengembangan itu hanya akan berhenti sampai di tahap ini. Makanya kenapa dia diberikan tebal hitam di lingkarannya. Nah, kalau misalkan di dalam formative evaluation-nya salah atau banyak sekali revisi, berarti bisa saja kita kembali lagi ke tahap develop. Tetapi sebaiknya kita tidak kembali lagi ke tahap desain. Desainnya sudah bagus, ya. Yang perlu diperbaiki hanya developnya. Taunya dari mana? Kita kembali ke ilustratornya, kita kembali ke programmernya. Mas atau Mbak ya, saya mau memperbaiki media saya berdasarkan hasil bla 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 bla. Itu sama juga Anda kembali ke tahap develop ya. Nah, selanjutnya nanti kalau sudah formative evaluation Anda peroleh dan berhenti nggak apa-apa di sini, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa produk kita itu efektif dalam arti seperti penelitian eksperimen, itu tidak bisa kecuali kalau Anda sudah melakukan evaluasi sumatif ya. Kita lanjut. Nah, siapakah sebetulnya yang bisa berpartisipasi di dalam evaluasi formatif? Itu ada 3 orang, ada evaluator ya, atau kita kenal sebagai desainer, perancang atau pengembang medianya. Lalu ada peserta didik dan ada para ahli. Sebenarnya 3 orang itu aja yang terlibat di dalam penelitian pengembangan. Dan peserta didik yang terlibat di dalam penelitian pengembangan atau di dalam pengembangan sebuah produk pembelajaran itu memang memiliki kaidah-kaidah tertentu. Nanti ini ya, di slide berikutnya sudah Ibu jelaskan. Jadi bisa dilihat dari kemampuan dan latar belakang yang mewakili. Jadi selama ini kalau Ibu minta mahasiswa bimbingan, kamu nanti di one-to-one itu harus milih 3 orang ya dengan karakteristik bla 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 bla. Itu bukan kata Ibu, tapi kata buku ya, katanya Siddiq and Carey sama katanya Martin Tesmer yang mengatakan bahwa peserta didik di one-to-one itu harus berbeda. Taunya dari mana? Tanya gurunya, karena kan gurunya yang kenal si siswanya. Begitu juga ketika Ibu melakukan penelitian pengembangan, baik di tingkat mahasiswa, ketika Ibu dapat dana hibah Kemenristek, itu kan Ibu pakai penelitian pengembangan juga, meskipun penelitian pengembangannya Siddiq and Carey yang Ibu gunakan. Ibu tanya ke dosennya, siapa mahasiswa, saya butuh 3 orang mahasiswa Bapak, waktu itu Bapak-Bapak dosennya ya, saya butuh 3 orang mahasiswa Bapak, siapakah mahasiswa yang laju belajarnya cepat, siapa laju belajarnya sedang, siapa laju belajarnya rendah, ya diberikan oleh dosennya, karena memang kan dia tahu keseharian si mahasiswa, apalagi kalau guru SD ya setiap hari ketemu, kalau mahasiswa kan seminggu sekali ketemunya. Nah, lalu kemudian perancang itu sering menjadi evaluator ya, orang yang memang sedang menilai. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu selain si pembuat medianya gitu. Makanya kadang-kadang ini kan sifatnya kasuistik ya, belum tentu 2 orang pengembang akan memiliki hasil yang sama, akan menghasilkan produk yang sama meskipun jenisnya
sama. Nah, boleh nggak kita menggunakan evaluator dari luar? Boleh sekali gitu. Evaluator dari luar itu boleh kita pakai. Misalkan Anda ingin menggunakan evaluator luar, tapi kan ya aneh aja gitu. Maksud Ibu kan Anda yang membuat, masa Anda mau minta tolong teman Anda, misalkan begini ya, A dan si B, yang buat medianya itu si A. Nah, Anda minta tolong si B, B, kamu besok ini ya, minta tolong ya, kamu uji coba ya ke sekolah A ini. Nanti kamu yang wawancara ke expert review, atau kamu yang nemuin si expert review, kamu yang nemuin ke siswanya, atau misalkan dia yang juga yang melakukan small group atau field test. Nah, nanti kalau sudah hasilnya dikirimkan ke saya, ya itu namanya evaluator luar. Ya nggak bisa, ya bisa nggak menyalahi aturan, tapi kan nggak bisanya karena dia tidak akan dapat feel-nya, ya. Namanya orang yang membuat, ketika si expert itu bicara apa, ketika peserta didik bicara apa, itu jauh lebih paham daripada orang, meskipun kita bisa membayar orang. Ya, makanya kenapa kalau penelitian kuantitatif itu cepat, karena penelitian kuantitatif itu bisa meminta tolong orang untuk menyebarkan kuesioner. Ya, Ibu bisa minta tolong misalkan coba Indri bantu Ibu sebarkan ini kuesioner kepada siswa di SDA. Itu tidak masalah gitu, karena kita hanya berbicara tentang data angka ya, data angka hasil kuesioner. Tetapi kalau yang namanya penelitian pengembangan, meskipun itu bisa dilakukan, Anda minta tolong orang untuk dia yang melakukan uji coba, meskipun instrumennya memang dari Anda, tapi feel-nya Anda tidak akan dapat. Dia evaluator luar akan bertanya secara kaku ya. Kaku itu sesuai dengan panduan yang sudah Anda berikan aja. Tanpa akhirnya kan nggak tahu lebih dalam lagi, nggak bisa menguliti lagi ya, jauh lebih maksimal. Nah, lalu kemudian dalam uji lapangan perancang mungkin saja evaluator. Tetapi guru itu harus benar-benar menerapkan pembelajaran seperti yang akan dilakukan di dunia nyata. Jadi kalau memang medianya itu untuk pembelajaran, misalkan pembelajarannya adalah tema A, lalu tujuan pembelajarannya itu, lalu kemudian dia menggunakan metode pembelajaran misalkan apa, number head together atau apa, ya nanti ketika media itu sudah selesai dievaluasi formatif, ketika mau digunakan ya medianya itu harus memang digunakan oleh guru dalam bentuk seperti itu, tidak boleh beda penerapannya. Karena kalau dia berbeda penerapannya dengan kehidupan nyata, hasilnya juga pasti akan berbeda karena beda ke tujuan pembelajarannya ya. Dan perancang bertindak sebagai pengamat ya, tadi seperti yang Ibu sampaikan. Nah, sebetulnya apa sih kebergunaan dari kita melakukan evaluasi formatif? Itu pastinya membuat pembelajaran itu lebih efektif. Meskipun tadi seperti yang dikemukakan oleh Martin Tesmer di video Ibu YouTube tadi, dia katakan bahwa dia tidak dapat meningkatkan efektivitas, tapi paling tidak mampu membuat pembelajaran itu diusahakan efektif lah ya, karena efektivitas kan adanya di dalam sumatif. Lalu dia akan membuat pembelajaran itu lebih efisien, ya, lebih menarik atau memotivasi, dapat digunakan dan dapat diterima. Ini ada 5 hal yang menjadi tolok ukur ya, atau kita katakan sebetulnya produk itu mau dibuatnya ke 5 hal ini. Kenapa produk itu direvisi? Kita akan lihat per masing-masing ininya. Efektif itu sebetulnya menanyakan apakah peserta didik itu mempelajari apa yang kita ingin mereka pelajari. Kalau kita sudah berpedoman dengan kurikulum, makanya kalau Ibu bilang lihat kurikulumnya, lihat kompetensi dasarnya, lihat indikator atau tujuan pembelajarannya, atau kalau misalkan kita mau mengukur tentang kemampuan berpikir ilmiah, apa sih urgensinya dari kemampuan berpikir ilmiah? Kenapa anak didik itu penting untuk belajar atau dibentuk kemampuan berpikir ilmiahnya? Karena kita mau melihat efektifnya. Nah, efektifnya ini tidak bisa kita peroleh kalau Anda hanya membuatnya secara umum, ya, pembelajaran IPA atau media A untuk pembelajaran IPS. Lalu apa tolak ukur atau penilaiannya? Kenapa media pembelajaran itu mau dibuat? Nah, jadi unsur efektifnya nggak kena nanti.
Lalu yang kedua, efisien. Efisien itu menanyakan tentang apakah peserta didik itu akan belajar dengan menggunakan media kamu, itu akan belajar dengan waktu atau cara yang hemat biaya atau waktu yang lebih cepat. Kalau media pembelajaran yang kita buat justru membuat pembelajaran itu menjadi lebih lama, atau media pembelajaran yang kita buat itu menjadi lebih mahal, maka gagal ya, gagal di dalam membuat media pembelajaran. Contohnya misal, selama ini gurunya sudah bagus menggunakan media flashcard ya, atau dia hanya memanfaatkan video-video dari YouTube saja. Anda datang, Anda menyiapkan video pembelajaran, tapi ternyata video pembelajarannya setengah jam ya, atau misalkan video pembelajaran yang Anda buat 40 menit. 40 menit saja cuma nonton videonya, belum satu pembelajaran. Dan berarti kan itu menunjukkan bahwa media Anda itu menjadi tidak efisien ya. Nah, ada lagi pengalaman ketika mahasiswa bimbingan skripsi Ibu membuat produk, dan itu kan hasilnya bagus kalau mahasiswa dulu atau zaman luring kan produk itu dicetak ya. Lalu ada dosen penguji yang menanyakan, ini dengan harga dengan model begini bukankah medianya mahal? Iya, pasti media itu akan mahal. Yang namanya kita mencetak buku dalam jumlah terbatas, misalkan hanya 3 atau hanya 5 atau hanya 10, jatuhnya buku itu pasti akan lebih mahal dibandingkan kita mencetak sebanyak 100 eksemplar atau sebanyak 200 eksemplar gitu ya. Itu sudah hal yang lumrah, tetapi bukan berarti bahwa ketika kita membuat media itu harus si gurunya itu harus yang buat mahal. Kalau cuma mahal dari segi cetaknya ya nggak apa-apa, karena memang kan diproduksinya secara terbatas gitu ya. Lalu menarik atau memotivasi. Ketika unsur media itu pembelajaran itu harus menarik atau memotivasi, sebetulnya kita mau mengambil tingkat perhatian si siswa. Siswanya itu menjadi antusias tidak dengan produk Anda. Mereka jadi penasaran tidak ya? Apakah mereka ingin belajar atau menghadiri pembelajaran Anda? Itu kan terlihat dari raut wajah. Nah, makanya kenapa raut wajah itu hanya bisa dilakukan ketika instrumen kita dalam bentuk observasi. Kalau dalam bentuk kuesioner ini nggak bisa kelihatan, menarik atau memotivasi ini tidak terlihat. Kalau Anda tanyakan di dalam kuesioner, apakah kamu tertarik dengan media pembelajaran ini gitu ya? Ya pasti siswanya akan menjawab, "Ya tertarik," karena itu adalah pertanyaan positif, tidak mungkin dia menjawab tidak tertarik, kalaupun ada hanya 1-2 anak. Tapi untuk supaya meyakinkan hasil kuesioner yang kamu berikan kepada siswa, itu juga harus dibarengi oleh observasi. Makanya kenapa observasi itu wajib ada di dalam small group dan di dalam field test. Nah, lalu kemudian kegunaan, dapat digunakan. Medianya itu praktis nggak? Ya, tadi bahasa Ibu kan praktikalitas ya, praktikalitas itu praktis nggak digunakan. Apakah medianya itu kalau mau menggunakan harus menggunakan media pembelajaran lainnya? Contohnya misalkan apa? Kalau media pembelajaran tapi harus menggunakan media lainnya. Virtual reality ya, virtual reality itu sulit dilakukan kalau si sekolahnya itu tidak memiliki alat ya, alat pendukung untuk menayangkan virtual reality-nya. Dia kan harus pakai alat khusus gitu ya. Kecuali kalau misalkan pengembang medianya itu memodali gitu, memodali untuk beli berapa perangkat dan menggunakan itu nggak apa-apa. Tapi kalaupun dia sudah selesai penelitian pengembangan tentang virtual reality, biasanya akan jarang ya sekolah-sekolah yang bisa menggunakan itu. Jadi sebaiknya buat media itu ya yang membumi saja, yang memang ketika digunakan tidak perlu menghadirkan media lainnya, ya. Lalu kemudian dapat diterima. Dapat penerima itu akankah peserta didik atau guru menggunakannya, ya. Kamu sudah membuat media pembelajaran di sekolah A. Media pembelajaran itu kalau sudah selesai, sudah jadi dalam bentuk skripsi, diberikan ke sekolah itu, jangan cuma langsung diambil aja. Ibu yakin itu biasanya mahasiswa pasti hanya ngambil aja tanpa dia memberikan ke sekolah. Padahal kan itu sebetulnya
untuk sekolah itu dengan kondisi yang seperti itu dibuat, ya lazimnya kita berikan dia. Ya kayak Ibu, hasil ketika produk Ibu jadi, Ibu memberikan 10 eksemplar ke sekolah itu untuk anak-anak. Ya karena memang anak-anaknya mereka, karakteristik anak sekolah itu gitu. Ngapain juga kita kita simpan di rumah gitu kan, lebih bermanfaat untuk mereka sesuai dengan hasil uji coba small group dan uji coba lapangannya ya. Nah, lalu satu hal yang perlu diingat, masing-masing tujuan yang ada di dalam evaluasi formatif itu akan dibagi beberapa pertanyaan dan sesuai dengan kriteria spesifik yang ada di dalam media pembelajarannya. Nah, kapan evaluasi formatif paling diperlukan ya? Ketika pengembang itu merasa bahwa dia itu orang baru di dalam desain instruksional. Lalu ada konten baru. Makanya kenapa kalau ditanyakan kan apa bedanya produk Anda dengan produk yang sudah ada, karena dianggapnya mengembangkan apa yang sudah ada, itu wajib dilakukan evaluasi formatif. Lalu ketika adanya sebuah teknologi, makanya kenapa ya kalau ada smartphone baru atau ada handphone baru, pasti kan dia ada yang namanya bagian R&D, bagian penelitian dan pengembangan. Biasanya kalau teknologi apapun pasti ada riset pengembangannya. Nah, riset pengembangannya itu dia sedang melakukan evaluasi formatif sebetulnya. Sebelum itu dilakukan evaluasi sumatif dan itu bisa dijual ke pasaran ya. Nah, lalu kemudian ketika populasi pelajar baru ya, ketika peserta didiknya dirasakan baru bagi tim desain, itu baru dilakukan evaluasi formatif, lalu strategi instruksionalnya baru, lalu ada kinerja-kinerja tugas yang baru, lalu kemudian bahan itu mau disebarkan dalam jumlah besar ya, misalkan pembuatan mobil atau pembuatan apapun itu. Lalu kemudian kita mau melakukan revisi atau kita mau membuat produk yang baru untuk pembelajaran yang sudah ada, biasanya barulah ada yang namanya evaluasi formatif. Nah, Martin Tesmer mengatakan bahwa evaluasi formatif itu memang proses empiris, tetapi belum tentu ilmiah loh ternyata. Ibu juga unik juga ya komentarnya Tesmer ini. Kenapa dia belum tentu ilmiah? Karena hasil keputusan revisi itu sangat bergantung dengan apa yang dikemukakan oleh peserta didik dan expert ya. Jadi makanya hati-hati di dalam kita menentukan expert karena bisa saja jawaban expert itu nanti akan bertentangan dengan jawaban teori. Ya, Pak. Kalau misalkan si expertnya nyuruh A tapi kok teorinya bilang B ya, ya paling enggak kita harus tahu dulu nih kenapa si expert itu bilangnya atau menjawabnya dengan A. Apa yang membuatnya? Kita lihat pada pengalamannya. Makanya kenapa kalau expert itu kemarin yang sudah Ibu jelaskan di video yang lalu ya, minimal 5 tahun kerja karena supaya dia punya pengalaman terkait hal itu. Jadi supaya mendalam lagi. Jadi tidak hanya tentang teori-teori desainnya saja. Cuma lebih bagus adalah kalau teori yang ada di bab 2 itu tidak berlawanan dengan apa kata si expert review. Sebaiknya dibuatnya yang linier ya. Nah, lalu kemudian kalau ada pertanyaan lagi nanti ya, kalau di dalam ujian skripsi Anda dan Anda ditanyakan, kenapa Anda tidak melakukan eksperimen murni? Martin Tesmer bilang, memang yang namanya evaluasi formatif tidak dilakukan metode eksperimental yang dikontrol dengan hati-hati ya. Dia tidak ada namanya pemilihan sampel, pemilihan populasi atau kita penyediaan kelompok kontrol karena itu bukan tujuan dari evaluasi formatif. Jadi nanti ini bisa buat Ibu bantu mahasiswa Ibu juga ya. Kalau ada pertanyaan, kenapa tidak dilakukan eksperimen murni? Ya, ntar bisa Ibu bilang, oh kata Martin Tesmer memang tidak perlu metode eksperimental di dalam evaluasi formatif. Jadi ketika nanti Anda melakukan evaluasi formatif dan Anda membicarakan misalkan contohnya tentang kemampuan berpikir ilmiah, Anda boleh hanya melihat pretest dan post-testnya saja ya. Nanti kalau ada ditanyakan, memang melihat pretest dan post-test itu sudah menunjukkan keefektifan, memang tidak melihat keefektifannya secara murni, tetapi hanya mau melihat skor sebelum media dan skor setelah media tanpa dilakukannya atau tanpa diadakannya kelompok
kontrol di dalamnya ya. Nah, lalu kemudian evaluasi formatif itu tidak berusaha mengeneralisasi temuan. Video pembelajarannya si A belum tentu sama dengan video pembelajarannya si B. Kenapa? Karena karakteristik anak didiknya berbeda. Contoh kalau misalkan Anda mau melakukan uji coba formatif, lalu kemudian siswanya di sekolah A itu kurang banyak ya, tidak mendukung jumlahnya sesuai dengan yang diharapkan menurut Dick and Carey ya. Anda kan bisa menggandeng sekolah lain. Nah, biasanya Ibu akan tanyakan, anaknya atau karakteristik siswanya atau kemampuan belajar siswanya di sekolah A dengan di sekolah B itu sama tidak? Jangan Anda ambil sekolah A, misalkan sekolah nasional plus sama sekolah reguler yang biasa saja, Anda gandeng menjadi satu, ya tidak bisa seperti itu. Jadi karakteristiknya itu haruslah sama. Sehingga memang yang namanya evaluasi formatif artinya akhirnya dia menjadi jarang yang ilmiah. Ilmiah itu dalam arti dia tidak menggunakan data statistik yang terlalu berat. Nah, lalu kemudian kita bisa lihat ada beberapa ini ya keputusan penilaian di dalam evaluasi formatif. Yang pertama kita harus memilih subjek untuk yang dievaluasi itu ya. Subjeknya harus benar. Tanya kepada pengajarnya, kepada instrukturnya. Lalu kita harus memutuskan apa dan bagaimana merevisi pembelajarannya. Di dalam tahapan evaluasi one to one atau evaluasi satu ke satu, biasanya kita harus memilih pelajar yang memiliki kemampuan tinggi, menengah, dan rendah, atau bahasa Ibu memiliki kecepatan belajar tinggi, sedang, dan rendah. Kemampuan di situ itu bukanlah dilihat dari keterampilan, bukanlah dilihat dari sikapnya, tidak. Kemampuan yang dilihat dari evaluasi one to one itu berkaitan dengan pengetahuan. Jadi misalkan kalau ada anak yang berbakat dalam olahraga, tetapi mohon maaf, misal laju belajarnya dia lambat, bukan berarti dia ditempatkan kepada yang laju belajarnya tinggi atau kita anggap sebagai laju belajarnya tinggi, itu nggak bisa. Ya, jadi kita harus tahu dilihatnya dari nilai dulu, nilainya berapa si anak ini, ya. Lalu kemudian Anda ingat nih, oh si yang namanya A ini dia laju belajarnya adalah rendah. Ditulis. Jadi tapi jangan tulis di dalam instrumen ya bilang ini laju belajarnya, enggak. Anda hafal aja, Anda hafal sama anak didiknya. Nah, nanti dari jawaban-jawaban itu bisa dilihat, dan kita itu jangan sudah membuat pengkotakan ya bahwa anak-anak yang laju belajarnya lambat pasti akan memberikan hasil yang lebih buruk dibandingkan anak-anak yang laju belajarnya cepat. Belum tentu. Jadi jangan membuat asumsi teoritis terlebih dahulu. Kita harus melihat jawabannya secara apa adanya, barulah kemudian nanti kita membuat kesimpulan berdasarkan ketiga pendapat itu. Ya, kalau misalkan ada temuan penelitian yang menarik, kita bisa cari teori yang mendukung untuk menjawab kenapa ternyata yang laju belajarnya lambat tuh memberikan penilaian yang lebih bagus daripada yang laju belajarnya cepat. Nah, lalu kemudian evaluasi formatif itu sangat bergantung ya memang kepada penilaiannya peserta didik dan penilaiannya si expert. Meskipun nanti misal one to one Anda, lalu small group Anda, lalu field test Anda nilai skornya itu tinggi-tinggi, biasanya 95, malah ada yang 100, itu ya bagaimana ya, Ibu juga susah mau bilang kok nilainya bagus sekali, karena memang itu sangat tergantung pada mereka, karena mereka yang akan menggunakannya ya. Meskipun kalau kita lihat ya, kok perasaannya medianya begini, tapi kok nilainya bagus-bagus aja di dalam tahap one to one small group atau evaluation ya, si penguji biasanya nggak bisa apa-apa karena itu memang sudah hasil jadinya. Nah, terkadang ada juga kalau kata Martin Tesler, kegagalan siswa pada post-test ya, di post-test di dalam tahap evaluasi formatif itu bukan berarti medianya jelek, tetapi bisa saja memang motivasi siswa untuk belajarnya itu rendah ya. Lalu keterampilannya memang kurang atau kemampuan pengetahuannya dia memang kurang, atau memang bisa saja
RPP yang disetting oleh si pengembang media pembelajaran juga tidak tepat. Jadi ada banyak persoalan sebetulnya yang ada di dalam evaluasi formatif. Tetapi bisa kita katakan aja bahwa semua kelemahan-kelemahan itu lebih kepada produknya daripada kita menggali lebih dalam dari segi siswanya. Itu justru akan nanti memakan banyak waktu. Baik, kira-kira begitu untuk chapter 1 dari Martin Tesmer. Ada pertanyaan sampai di sini? Mudah-mudahan